Shalom saudara, selamat bertemu kembali, haleluya. Saudara siap mendengar kabar baiknya? Puji Tuhan, ya kita sudah ada di dalam Kristus. Ya, firman Tuhan mengibaratkan Kristus itu seperti bahteranya Nuh. Ya, ingat Nuh, kita ini seperti Nuh. Ya kan, sudah di dalam bahtera, kita sudah ada di dalam Kristus sekarang dan selamanya. Kita adalah anggota tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Dia adalah kepala kita. Waktu ada air bah, Nuh tidak ada di luar bersama dengan di dalam air bah, sedang berusaha menyelamatkan dirinya. Kita tidak begitu. Amin, saudara. Kita sudah ada di dalam Kristus. Ini saat ini saya bicara, ini sedang mau Paskah. Saya berdoa supaya saudara dan saya lebih lagi menerima pewahyuan. Apa artinya Paskah bagi kita? Sehingga kasih karunia pengorbanan Yesus yang akan lebih lagi bekerja di dalam diri kita dan Yesus Kristus lebih dimuliakan. Allah Bapa lebih lagi disenangkan. Amin, saudara. Tahun ini temanya adalah kita mengalami lebih, menerima lebih, much more. Tahun lebih lagi. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan walaupun dunia sudah semakin kelam, sekarang sedang ada perang, ya. Tapi firman-Nya juga mengatakan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, the glory of the Lord is risen upon you. Ya kan, kamu bangkit ya, bersinar lebih terang. Kalau bahasa Indonesia di Indonesianya dikatakan supaya kita bersinar, tidak, kita sudah bersinar karena kita adalah anak-anak terang. Tapi terang kita bisa lebih lagi. Kita bisa bersinar lebih lagi. Nah, tahun ini, amin, kerinduan Bapak kita, ya kan, kerinduannya Tuhan Yesus, supaya kita lebih lagi berjalan di dalam apa yang Dia sudah lakukan buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, saudara. Ada satu ayat yang luar biasa, ya kan? Kita lihat di sini, karena ini tahun lebih lagi, much more ya. Bagaimana supaya ini dinyatakan, ya kan, di Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Ya, saya bacakan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Haleluya. Matahari dan perisai. Bukan hanya matahari. Matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ya kan? Kalau bahasa Inggrisnya lebih rinci, kasih karunia, grace. Ya kan, kasih karunia itu bagian ekspresi dari kasih Allah. Kasih karunia dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Nah, sayangnya ini diterjemahkan sebagai hidup tidak bercela. Kalau bahasa Inggrisnya tuh yang walk uprightly, orang yang berjalan dengan benar. Nah, ya kan, kalau kita belum ada di kantung anggur yang baru, kita belum lagi dapat pewahyuan, seseorang belum dapat pewahyuan yang cukup. Bahwa sekarang di perjanjian baru ini, ya kan, yang dimaksud dengan hidup tidak bercela itu apa? Ya kan, tidak sama seperti waktu zamannya Daud. Tidak sama seperti waktu kantong anggur yang lama. Hidup yang tidak bercela waktu itu, kalau yang di kantong anggur yang lama, ya kan, itu ialah selalu berpadanan pada persembahan darah binatang. Amin, saudara. Nggak bisa langsung ke Tuhan hanya lewat imam besar. Karena yang diurapi cuma raja dan nabi. Tapi sekarang di perjanjian baru ini, hidup tidak bercela. Kita harus tahu, kita sekarang sudah ada di kantong anggur yang baru. Kita bukan lagi di kantong anggur yang lama. Di kantong anggur yang baru berarti hidup tidak bercela. Kita harus lihat dari sisi perjanjian baru. Bahwa dikatakan di Roma pasal 1, di Roma pasal 1. Kita ini orang benar, ayat 16-17. Orang benar hidup oleh iman. Kita sekarang sebagai orang yang sudah dibenarkan karena darah Yesus, karena persembahan tubuhnya, kita dianggap tidak bercela di hadapan Tuhan. Kita hidup oleh iman. Amin, saudara. Kenapa saudara dan saya kita bisa ada Roh Kudus? Kita bisa jadi bagian tubuh Kristus. Kita bisa jadi anak Allah.
Karena kita sudah diperhitungkan sebagai benar, kita sudah dikuduskan satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Yesus. Makanya di sini kita harus lihat konteks perjanjian baru. Hidup tidak bercela adalah kita hidup karena iman. Oleh iman. Roma 5 ayat 1. Karena kita sudah dibenarkan oleh iman. Kita sudah terus dibenarkan ya. Kalau bahasa Inggrisnya tuh being. Ya kan? Berarti selamanya, keberadaan kita selamanya kita sudah dibenarkan oleh iman, oleh iman, oleh iman. Amin sudah, bukan oleh perbuatan seperti di kantong anggur yang lama. Bukan oleh karena perbuatan seperti di perjanjian hukum Taurat. Kita sudah dibenarkan oleh iman. Haleluya, kita memiliki damai sejahtera. Bukan hanya kita hidup dalam damai sejahtera, tidak. Kita memiliki, we have peace with God. Kita memiliki damai sejahtera melalui, amin saudara, melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, thank you Jesus. Saudara tidak bisa mengalami ayat ini sepenuhnya kalau saudara dan saya kita belum diteguhkan atau kita tidak meneguhkan diri kita lagi. Nanti kita selalu merasa, oh, saya ini tidak bercela karena saya kan udah rajin. Saya nih rajin ke gereja loh Bu Monica. Saya rajin ikut doa. Berarti saya tidak bercela. Tidak. Itu saudara rajin ke gereja, puji Tuhan. Haleluya. Apalagi rajin ikut doa, plus lagi. Tapi itu semua bukanlah sesuatu yang Allah perhitungkan sebagai kebenaran saudara loh. Iman saudara terhadap kasih karunia itu yang diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu adalah buah bahwa saudara, amin, beriman sama dia. Kecuali saudara melakukannya untuk dibenarkan ya. Jadi haleluya. Ingat, kalau di sini katakan hidup tidak bercela di hadapan Allah, kita harus lihat ayat yang lain. Apa yang tidak bercela sekarang di perjanjian baru ini? Mari kita buang kantong anggur yang lama. Karena kalau tidak, janjinya bisa tidak jadi atau tidak jadi, begitu. Karena di perjanjian lama begitu, ada berkat dan kutuk. Kalau kita mau kepastian akan apa yang Yesus sudah perbuat, penebusan dia, kita harus terus menerus, ya kan? Kantong anggur baru, anggur baru. Kantong anggur baru, anggur baru. Ini kantong anggur yang baru. Saya bacakan kantong anggur yang baru, perjanjian baru. Teguhkan diri saudara lagi. Mari kita terus izinkan. Ini bukan hanya kita dengar sekali dua kali, tapi ini saya berdoa Bapak supaya ini jadi pewahyuan bahwa kami sekarang sudah ada di perjanjian baru. Kami tidak lagi di bawah hukum Taurat dan dosa, ketidakpercayaan, keraguan, kebimbangan, kekhawatiran tidak lagi berkuasa atas kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Itu Roma 6 ayat 14. Saya bacakan ini kantong anggur yang baru supaya tidak tumpah. Karena percuma kalau saya kasih janji Tuhan, kalau saudara masih kantong anggur yang lama, nanti tumpah, nanti bisa nggak jadi. Dan itu bukan karena Tuhan. Amin, saudara. Saya bacakan di kantong anggur yang baru. Ini salah satunya ya. Karena banyak ayatnya, nggak bisa cuma 1-2 ayat. Harus sesuai dengan konteks ya. Ibrani 10, ayat 16-18. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan selama-lamanya yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi Allah tidak lagi ingat dosa-dosa dan kesalahan kita, saudara. Allah tidak ingat lagi. Kenapa? Karena sudah dihapuskan total. Di sini dikatakan, ya kan, satu kali selama-lamanya. Satu korban Yesus. Ini sudah mau Paskah, kita harus mengerti. Apa artinya Yesus dibangkitkan? Amin, karena oleh satu korban saja, Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya dikatakan, ya kan, ia haleluya, menyempurnakan. Ia telah menyempurnakan. Ia telah menyempurnakan. Ia telah menyempurnakan. Tunggu dulu, saudara. Jangan langsung pikir soal kelakuannya. Amin, saudara.
Ingat, ini bicara mengenai iman. Kita orang benar hidup oleh iman. Kita dibenarkan oleh iman. Kalau iblis berhasil menyeret saudara lagi kepada kebenaran hukum Taurat, dia mau supaya saudara tidak mengalami. Supaya saudara goyah. Amin, saudara. Karena dulu di perjanjian lama itu serba tidak pasti. Tergantung. Ya kan? Wah, kalau imam besarnya tidak mati, tidak ada kesalahan, oke. Tapi kalau ada, waduh celaka deh. Tapi sekarang kita tidak begitu. Ya, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka, yaitu saudara dan saya yang dikuduskan. Itu sebabnya Allah tidak lagi ingat-ingat dosa kita. Kok bisa? Kita masih bisa salah lagi loh. Besok salah lagi, besok-besok lusa salah lagi. Tapi dia nggak ingat. Ya, kita yang perlu terus-menerus meneguhkan diri kita harus izinkan firman-Nya membasuh kita, membasuh jiwa kita, pikiran kita, ya kan, emosi kita. Karena kita nggak selalu merasa. Kita merasa, aduh saya apalagi kalau udah salah, rasa nggak enak kan. Tapi kita ingat, perasaan kita bukan iman. Iman tuh tidak ada di emosi kita. Iman tuh di hati. Ada di hati kita. Makanya dengan iman kita perlu mengakuin. Saya percaya Yesus, haleluya, darahnya sudah menguduskan saya. Saya terima pengampunan. Itu sesuai firman-Nya. Ya kan? Kita ke Kolose ya, kita ke situ sebentar ya. Ini saya bicara supaya saudara mengalami lebih lagi kebaikannya dia lebih lagi tahun ini, saudara. Teguhkan, karena ini kepastian, ini fondasi, kepastian supaya saudara pasti mengalami. Karena Yesus adalah garansi dari perjanjian kita. Tadi ingat, dia telah menyempurnakan. Yang dia sempurnakan adalah hati nurani kita, roh kita. Ya, kita baca di Kolose 1 ya. Kita ke Kolose 1, ya kan? Thank you Jesus. Kita ke Kolose 1. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Praise you Lord Jesus. Ke Kolose 1. Haleluya. Ini bahasa Inggris, jadi saya harus buka bahasa Indonesianya. Ke ayat 14, saudara. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kiraku syamakalan cere, bukan di dalam perasaan kita, bukan di dalam pengalaman orang, bukan di dalam mimpi orang. Karena ada orang Kristen yang punya hati ini belum mengerti mengenai kantong anggur yang baru, belum dapat pewahyuan, belum diteguhkan, terus mimpinya ngawur, nubuatannya ngawur, ya kan, penglihatannya ngawur. Wah, saya ngelihat banyak hamba Tuhan di neraka, banyak orang Kristen di neraka. Waduh, kenapa begitu? Kenapa? Karena tidak mengerti. Amin. Yesus, Allah nggak ingat-ingat dosa kita loh. Itu artinya pasca Yesus sudah bangkit. Bangkit kenapa bangkit? Karena dosa saudara dan saya sudah dibayar. Dia dibangkitkan bagi pembenaran kita. Ya kan? Itu Roma 4 ayat 25. Dia tidak dibangkitkan karena dia anak Allah loh. Allah itu kalau bekerja tidak seenaknya semaunya dia itu adil, dia hanya bisa melakukan apa yang benar. Kalau dosa saudara dan saya belum beres, Allah nggak bisa bangkitkan Yesus karena Yesus itu korban pembayar dosa kita. Kalau dosa saudara dan saya belum beres, Allah nggak bisa bangkitkan Yesus. Berarti ada sesuatu kesalahan, ada cacatnya. Apakah Yesus ada cacatnya? Tidak. Amin, saudara. Haleluya, dia 100% tidak ada dosa. Itu artinya paskah dia sudah dibangkitkan bukan karena dia anak Allah. Amin. Bukan karena dia Tuhan, walaupun dia datang sebagai anak manusia dan sebagai Tuhan juga, tapi dia telah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Sebagai tanda beres. Kalau saudara beli sesuatu, saudara sudah lunas bayar, kan kemudian kasirnya kasih saudara apa? Resip, tanda terima, ini sudah lunas. Boleh bawa barangnya. Betul kan? Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah berhak. Amin, saudara. Berhak untuk apa? Supaya kita mengalami penebusan. Karena dia sudah bayar harganya. Sebab kalau Allah belum, ya kan, dia tidak menebus kita, kita nggak bisa.
Jadi kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa dosa saudara dan saya sudah lunas dibayar. Makanya dia telah dibangkitkan bukan karena dia anak Allah, tapi karena untuk pembenaran kita sebagai bukti. Dosa saudara dan saya sudah dihukum. Amin. Sudah diselesaikan. Makanya dikatakan oleh satu korban saja. Tadi kita baca. Ya kan? Di Ibrani 10. Oleh satu korban saja ayat 14. Dia telah menyempurnakan mereka, yaitu saudara dan saya yang sudah dikuduskan. Karena kalau tidak disempurnakan, haleluya, kita nggak bisa lahir baru, saudara. Saudara tidak mungkin lahir baru karena Allah tidak bisa melahirkan anak-anak yang najis. Amin, saudara. Jadi kita tetap percaya supaya tubuh Kristus dapat pewahyuan lebih lagi akan kantong anggur yang baru, akan perjanjian baru. Allah sekarang sedang memulihkan tubuh Kristus, gerejanya tubuh Kristus, supaya kita lebih lagi, ya kan, di kantong anggur yang kita sudah di kantong anggur yang baru, ya sebetulnya sudah. Tapi supaya itu dijadikan pewahyuan, kita lebih berakar dan kemudian kita memberikan dan kita terima, kita mengajarkan anggur baru, ya kan? Kita semua terima bukan hanya kantong anggur baru, perjanjian baru, tapi juga anggur baru. Dikatakan di Kolose 1:14, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu apa? Pengampunan dosa. Kenapa dikatakan gitu? Karena kita bisa salah lagi. Kenapa? Karena walaupun kita sudah disempurnakan hati nurani kita punya hati nurani yang sudah disempurnakan. Yaitu apa? Hati nurani yang sudah dibebaskan dari terus-menerus kesadaran akan dosa. Seseorang yang terus-menerus ada kesadaran akan dosa, nanti tidak bisa lepas dari dosa. Melihat dirinya masih najis, berusaha ini itu supaya kudus, nanti malah nggak bisa, saudara. Amin. Bentar ya, saya minumnya. Amin, saudara. Kenapa saya harus singgung ini? Karena musuh kita berusaha selalu membuat kita, ya kan, merasa belum layak. Walaupun Tuhan sudah kasih tadi janjinya. Dia adalah matahari dan perisai. Ya kan, kasih karunia dan kemuliaan. Allah mau saudara mengalami, saudara dan saya mengalami kasih karunia-Nya, kebaikannya, kemuliaannya, terobosan. Lebih lagi tahun ini. Ya kan? Tapi bagi hidup yang tidak percaya, itu akan membuat seseorang kalau belum diteguhkan ada rasa bersalah. Oh, saya belum siap. Saya masih begini, saya masih begitu. Seolah-olah seperti di perjanjian lama. Seolah-olah ya kan kita harus sempurna. Ya kan? Di hadapan Allah. Karena masih ada kesadaran akan dosa. Itu sebabnya terima kebenaran ini, saudara. Bahwa kita nih sudah di perjanjian baru. Kita ada di kantong anggur yang baru. Kita sudah dalam Kristus. Kita terima itu di dalam nama Yesus. Oleh satu korban saja, saya telah disempurnakan. Haleluya, Allah gak ingat kesalahan saya. Dia tidak ingat dosa saya lagi. Karena haleluya, saya sudah diampunin. Darahnya sudah menguduskan saya. Supaya saudara ada keteguhan. Supaya iman saudara dan saya mantap. Sehingga kalau waktu kita mau percaya lebih lagi, nanti iblis akan coba korek, saudara. Dengan kejadian itu tuh mana bisa kamu? Kamu siapa? Kamu begini, dia akan menyeret saudara kepada perbuatan saudara, kepada kelayakan saudara, atau perbuatan benar saudara. Dia mau membuat saudara merasa kurang atau oke dari perbuatan saudara. Dan itu bukanlah kantong anggur yang baru. Itu yang menjadikan janjinya tidak bekerja. Kenapa saudara dan saya selamat? Berapa lama saudara berdoa baru saudara selamat? Apakah saudara doa puasa bertahun-tahun? Aduh, akhirnya saya terima Yesus. Tidak kan? Saudara hanya dengar Injil, saudara percaya dengan segenap hati, saudara percaya dan mengaku saudara diselamatkan. Sekarang juga sama, saudara. Kita hanya perlu dengar Injil yang benar, bukan yang campuran. Bukan yang lama dan baru. Ada yang suka, ada yang nyampur. Ya kan? Tapi sekarang ini hanya perjanjian baru
Itu sebabnya dosa, perselisihan, persaingan, perbuatan daging tidak lagi berkuasa atas kita. Sebab kita tidak lagi di bawah hukum Taurat. Roma 6 ayat 14. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita, termasuk maut, kemiskinan, masalah yang terus-menerus nggak selesai. Ya kan, keterikatan dengan dosa, kebiasaan buruk itu tidak berkuasa atas kita. Kita tidak lagi di bawah hukum Taurat, karena itu menyebabkan kita rasa bersalah. Kalau seseorang masih di bawah hukum Taurat, waktu dia bersalah, dia duduk, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong, Tuhan saya janji Tuhan. Nah itu kan, seolah-olah Tuhan masih belum berkenan, karena kamu masih belum berhenti. Jadi gimana Ibu Monica? Ya kan, apakah boleh kita berdosa terus? Itu Roma pasal 6 mengatakan begitu. Tidak, percaya dulu saudara. Percaya dulu, mengakuin kebenarannya. Setelah itu, kebiasaan itu, dosa itu tidak akan berkuasa. Terbalik, jadi jangan berusaha berhenti sendiri. Tidak bisa. Kalau kita bisa, Yesus tidak usah jadi dosa, Yesus tidak usah disalib, Yesus tidak usah jadi kutuk, kita aja introspeksi, rubah ini, rubah itu. Seperti persembahannya Kain. Kenapa persembahan Kain tidak diterima? Bukan karena Kain jahat, Kain nggak dibilang Kain jahat kok. Dia persembahin Kak, ada persembahan. Ya kan, kalau dia nggak beriman kan nggak ada persembahan, nggak dibilang Kain jahat kan. Amin. Nah, karena dia tidak mengerti kasih karunia, tidak mengerti sistemnya Allah, yaitu beriman kepada darah, dia jadi jahat. Kalau saudara dan saya, kita mau beriman atas perbuatan kita, nanti akan ada perbuatan daging. Makanya dikatakan perbuatan daging. Tapi buah roh itu buah dari keintiman. Karena kita mau terus terima perjanjian baru, terima anggur baru, akan ada buah. Makanya saya taruh hari ini, buah. Kenapa? Saya suka. Buah itu kan kesannya segar, bagus. Ya ada buah yang tidak bagus kan, tapi buah kebanyakan kan bagus, segar. Ya kan, aduh, manis. Itu buah roh, buah perbuatan baik. Amin, buah itu ada karena ada keintiman. Suami istri waktu ada keintiman akan ada anak. Anak adalah buah keintiman sebetulnya. Amin, saudara. Buah adalah keintiman tuh bukan wah saya harus terus dalam hadirat, bukan begitu ya. Nanti kadang-kadang ada orang yang jadi nggak aneh gitu loh. Wah selalu dalam hadirat Tuhan. Jadi kayak nggak seimbang. Kita sudah ada dalam hadirat Tuhan ya, kita boleh, kita enak sekali, dia selalu menyertai kita. Tapi bukan itu maksudnya, keintiman ini bukan hanya waktu kita dalam hadirat Tuhan terus dinyatakan baru kita intim. Itu bukan begitu aja ya saudara ya. Itu cuma satu bagian. Amin saudara. Haleluya. Saat kita membiarkan firman-Nya benar-benar tinggal di dalam kita kunyah kayak gitu ayat-ayat itu saudara terima. Tuhan gak ingat lagi, saya sudah dikuduskan, selamanya saya telah disempurnakan oleh persembahan tubuh Yesus. Mungkin pikiran kita belum mengerti, tapi hati kita bisa saudara. Terima aja dengan rendah hati. Terima kasih Bapak, kok gak ingat kesalahan saya. Saudara ngomong dulu sendiri, baru kemudian balikan. Terima kasih Bapak. Ya kan, saya sudah disempurnakan satu kali selamanya. Hati nurani saya. Amin saudara. Ayat-ayat itu, waktu kita terus-menerus kita tanam dalam-dalam, itulah keintiman. Dari situ akan ada kelegaan yang lebih besar. Itu yang Tuhan Yesus bilang, belajar akan aku. Itu kuknya Tuhan Yesus. Sehingga itu menyebabkan kita lebih damai, lebih tenang. Kita tahu, Allah selalu menerima kita. Dia selalu berkenan akan kita. Dengan kita terus pakai kuknya dia, mudah, ya kan, nggak berat. Nanti pada saat ada sesuatu yang terjadi, kita tanpa kita sadar nih, kita berada di tempat-tempat yang tepat pada saat yang tepat. Waktu kita percaya sama dia dengan segenap hati, kasih karunia-Nya. Tanpa sadar, karena kita dipimpin untuk mengalami terobosan, penyediaan, perlindungan. Sama seperti Ruth. Ya kan, dimana dia bergantung sama kasih karunia. Tuhan, saya percaya. Dia bilang, saya akan pergi ke tempat di mana saya nanti ada kemurahan Tuhan. Dia beriman. Sehingga kemudian kan banyak itu ladang, kan besar. Dan Ruth itu bukan orang Yahudi ya.
Dia nggak tahu mengenai Boas lah, siapa tuh Boas, siapa yang ini gini, dia nggak tahu. Tapi Allah tahu. Nah, waktu dia beriman percaya kepada Allah dengan segenap hati sampai dia rela meninggalkan semuanya untuk untuk terus percaya, beriman, menyembah Allah yang hidup. Amin, saudara. Dan dia bilang, aku akan ke ladang ngambil ini gandum atau apa, di mana aku dapat kemurahan. Dan dia berada ya kan di ladang, di tempat yang tepat pada saat yang tepat, di mana dia kemudian di ladangnya Boas, singkat kata akhirnya dia menikah. Dia bukan lagi kerja di situ, ya kan, kerja yang paling rendah itu ya, cuma mungut-mungutin, bukannya pegawai yang dibayar-bayar gitu kan. Dia cuma mungut-mungutin yang sisa, saudara, karena miskin, janda lagi, nggak punya anak lagi, saudara. Karena itu satu aib ya, kalau nggak punya anak. Terus orang Moab itu orang yang dia dianggap bangsa yang terkutuk loh. Tapi waktu dia percaya kepada Allah dengan segenap hati, amin, dia nggak fokus sama perbuatan dia sendiri, tapi kepada kebaikan Allah, kasih karunia Allah, ya kan, itu membuka pintu. Sama juga sekarang ini itu Ruth belum lahir baru loh, apalagi saudara dan saya. Dan Ruth itu cuma restorasi. Amin, saudara, restorasi, saudara. Ya restorasi juga karena imannya dia juga. Restorasi karena dia tuh anaknya Lot yang udah kehilangan nama baik semuanya. Tapi Tuhan luar biasa restorasi yang dia berikan kepada keturunan orang benar, saudara orang benar. Ingat, dibenarkan oleh iman, oleh iman, oleh iman. Saudara memiliki penebusan di dalam Yesus Kristus, pengampunan dosa. Jadi jangan menghampiri Tuhan seperti kita di kantong anggur yang lama, di perjanjian lama. Ya kan? Kita kemudian roh dunia yang lemah, miskin itu bicara mengenai beggarly. Kalau bahasa Inggrisnya itu di Galatia 4. Kita ini anak, dalam kita menghadap dia, baiklah kita sadar kita tuh anak. Jadi jangan melas-melas seperti kita pengemis. Kita bukan lagi roh dunia yang lemah dan miskin, yang gak kenal yang Tuhan Yesus bilang ini kepada orang perempuan di Samaria itu yang di sumurnya Yakub itu, dia bicara, dia bilang, kamu menyembah yang kamu tidak kenal, ya kan? Kita menyembah yang kita kenal. Saudara bisa kenal lebih lagi yang saudara sembah di dalam nama Yesus, bukan hanya dari kata orang. Tahun ini saya berdoa supaya saudara lebih lagi secara pribadi mau membiarkan firman-Nya lebih lagi ada intim masuk dalam hati, benar-benar dimasukin hati, bukan cuma di pikiran. Karena orang yang cuma di pikiran tuh orangnya suka berdebat kebanyakan ya. Karena cuma di pikiran aja, makanya terus bikin kesimpulan sendiri. Nanti bingung, ya kan? Kenapa? Karena firman Tuhan bilang pikiran kita nggak bisa. Ya kan, pikiran daging, pikiran yang nggak mau tunduk, nggak bisa. Untuk itu nggak bisa diterima. Kita hanya bisa terima waktu kita merendahkan diri dan percaya. Waktu kita mau merendahkan diri, kita mau percaya, baru pikiran kita dibukakan. Tapi kalau kita datang begitu aja dengan pikiran tanpa kita mau penundukan, nggak bisa, saudara. Amin, saudara. Kita hanya bisa terima dengan iman. Oke, kenapa saya ngomong ini? Karena di situ dikatakan, haleluya, Allah itu tidak menahan kebaikan bagi saudara. Saudara sudah orang benar. Ada kebaikannya yang saudara dan saya harusnya kita sudah alamin. Tapi kenapa sempat tertunda? Tahun ini saudara, Allah mau saudara mengalami lebih. Ya kan, yang saudara harusnya alamin, saudara mengalami, dan lebih dari itu. Wow, haleluya. Karena Allah tuh selalu dia cari jalan untuk melakukan jauh lebih berlimpah loh, daripada yang kita pikirkan dan doakan. Dia tidak menahan, bukan dia yang tahan, saudara. Allah itu matahari dan perisai. Kenapa dikatakan dia tidak menahan kebaikan? Begini saudara, kenapa tidak rumit waktu kita terima Yesus, mujizat terbesar dalam hidup kita? Kenapa tidak rumit? Karena keselamatan itu sudah ada, saudara. Kalau keselamatan belum ada, ya kan, seperti di perjanjian lama, di mana mereka harus mohon-mohon, minta-minta, harus begini dan gitu, baru Tuhan kasih. Itu kantong anggur yang lama. Tapi di perjanjian baru ini, kuknya Tuhan Yesus tidak rumit. Kita harus jadi seperti anak-anak.
Kenapa tidak rumit terima Yesus untuk diselamatkan? Dengar Injil, percaya, terima, mengaku, diselamatkan selama-lamanya. Kenapa tidak rumit? Karena keselamatan itu sudah ada. Yang bikin rumit itu agamawi, tradisi agamawi, jadi rumit. Setelah selamat segala sesuatu, sebagian diberitakan seperti Tuhan belum kasih. Makanya beberapa anak Tuhan, kita jadi mau terima kok kayak ada sesuatu. Terus bilangnya Tuhan yang tahan. Tuhan nggak tahan. Amin, sudah, Tuhan nggak tahan. Ya kan? Kalau memang kita seperti kita juga anak-anak kita, waktu anak saya 14, saya nggak akan kasih dia setir mobil kan. Saya justru itu tidak menahan kebaikan supaya dia nggak celaka loh. Beda. Tapi waktu dia udah cukup umur, dia mau mobil, saya nggak akan tahan. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Beda dengan ditahan karena kita belum layak, atau dia lagi atur supaya kita dipersiapkan, itu beda loh, saudara. Tidak susah karena keselamatan sudah ada, termasuk penyediaan. Dia tidak menahan, ada kebaikan. Amin, saudara. Efesus 1 ayat 3, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di tempat-tempat tinggi di alam roh. Bukannya di sorga nanti, maksudnya di sorga itu di alam roh ya. Bukannya di sorga tempat kediaman Allah, di situ kan nggak perlu mau apa. Janji Tuhan untuk kita di bumi, nanti di sorga udah. Kita perlu sekarang di tempat tinggi di alam roh. Amin, saudara. Kebaikan Tuhan, apa yang Yesus perbuat, segala berkat-berkatnya, Ulangan 28 ayat 2 sampai 14, segala janji-janjinya di dalam Kristus adalah ya dan amin. Semua kebaikan, perlindungan, restorasi, amin, kelepasan, damai sejahtera yang lebih lagi, peningkatan, terobosan, bahkan menembus kematian, sama seperti Tuhan Yesus di hadapan kubur Lazarus. Dia bilang apa? Bukankah aku sudah katakan, jika kamu percaya, kamu bisa melihat kemuliaan Allah. Jika kamu percaya, you see the glory of God. Kalau kamu mau percaya, maaf saya nggak bilang kalau kamu mau, if you believe, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu percaya, kamu melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah berarti satu hal yang baik, kebaikan, ya kan, shalom, shalom. Kalau kita ada masalah yang sudah lama, ini tahun ini, kita percaya di dalam nama Yesus, saudara menerima terobosan. Kelihatannya pengharapan udah mati, kayak Lazarus sudah dikubur, udah 4 hari lagi, udah saya sudah nggak mau ingat-ingat lagi. Tapi Allah mau pengharapan itu yang ada dasar firman-Nya, ada dasar janjinya, keutuhan saudara. Saudara mengalami tahun ini. Amin, saudara, mengalami lebih. Haleluya, thank you Jesus. Haleluya, dia adalah matahari dan perisai. Saudara, satu-satunya hal yang konsisten di dunia ini adalah cahaya. Nah, matahari itu konsisten. Dia adalah matahari. The Lord God is a sun. Jadi energinya Tuhan itu seperti matahari. Wah, nggak berhenti itu. Matahari itu konsisten sekali. Matahari itu tidak naik turun loh. Ya kadang-kadang kayak kemarin atau ini, kadang-kadang mendung. Ya kan, ntar mendung lagi. Ya kan, padahal mataharinya sama. Yang bikin mendung itu bukan matahari, awan. Ada sesuatu yang menghalangi sinarnya buat tembus, bukan matahari. Kemarin saya perhatikan aneh, ada sesuatu yang menarik ya. Saya kan duduk di ruang tamu, terus ada jendela gitu, jendela kaca. Jadi kan, agak mendung gitu, oke. Bentar lagi saya lihat lagi, loh, kok ada kayak salju yang tipis, gerimis salju. Saya kaget kan, memang agak dingin ya. Tadi udah beberapa hari yang lalu sempat panas, dingin lagi, terus ada salju. Terus saya lagi baca. Sebentar lagi saya lihat, loh, saljunya berhenti, matahari bersinar terang. Begitu juga saudara dan saya. Saudara beriman sama dia. Jangan goyah, nggak perlu goyah. Maksudnya bukan jangan goyah, nggak perlu berkecil hati. Kalau saudara belum melihat matahari dan perisai, Allah tidak menahan kebaikan. Dia ada di pihak saudara, kerinduan hati saudara. Allah mau saudara menerima kerinduan hatimu. Tahun ini mungkin ada di antara saudara yang percaya buat pasangan hidup. Amin, saudara. Mungkin ada di antara saudara sudah siap.
Amin, haleluya. Saudara dipertemukan dengan pasangan hidupmu. Atau saya nggak tahu kerinduan hati saudara apa, saya tidak tahu. Tapi kehendak Allah untuk saudara mengalaminya yang lebih tahun ini. Jadi saya heran, barusan beberapa menit yang lalu, salju, ya kan, walaupun tidak deras, saya lihat lagi, wah, matahari bersinar luar biasa. Allah tidak menahan kebaikan dari saudara. Ya kan? Kenapa? Bukan karena saudara dari luar kelakuannya oke, tapi karena saudara adalah orang benar, saudara diperhitungkan sebagai benar, dia tidak ingat-ingat kesalahan saudara. Sekarang saya tanya, saudara, dari orang-orang yang di bawah perjanjian lama, atau orang-orang yang belum lahir baru, mereka pernah mengalami kan kebaikan Allah. Ya kan, Daniel, Sadrak, Mishak, Abednego, wah, nggak bisa dimakan singa, ya kan, nggak bisa kena api, bajunya aja nggak hangus, ya kan, Ruth, Esther, Daud, banyak sekali kan daftarnya, Abraham, mereka semua nggak lahir baru. Nah, kita keturunan Abraham ya, saudara, kita perlu sering ngakuin, saya memiliki berkat Abraham. Saudara sering ngakuin itu. Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran saya. Saya dibenarkan karena darahnya. Karena itu kelayakan saudara. Dan saudara katakan, saya memiliki berkat Abraham. Karena saudara adalah keturunan Abraham. Amin, saudara. Haleluya. Saudara diberkati dengan berkat Abraham. Berkat apa? Yaitu saudara dibenarkan karena iman. Itu adalah ibunya. Ibunya dari segala berkat. Berdasarkan itu, semuanya saudara berhak. Karena saudara sudah dibenarkan. Haleluya. Karena kasih karunia. Ingat, kalau saudara ada air di rumah, ya kan, ada tangki air di rumah, atau ada contoh yang baik itu tangki air ya. Karena sebetulnya di setiap kita tuh, Alkitab mengatakan kita tuh ada Roh Kudus, dia tuh sumber segala sesuatu, sumber kehidupan itu sudah ada di dalam kita. Kita sudah punya keselamatan. Amin, saudara, kita yang percaya kepada Yesus, kita sudah dalam Kristus, kita sudah ada. Jadi ibaratnya di setiap kita tuh sudah ada sumber air. Kenapa nggak susah? Ya kan, nggak susah air. Misalnya di rumah kita yang ada pompa air, yang ada penampungan air. Kenapa nggak susah, nggak rumit? Tidak rumit, tidak susah. Kita hanya perlu buka keran aja. Ya kan, buka keran tidak susah kan, tidak rumit kan? Betul nggak? Kenapa? Karena airnya sudah ada. Amin. Makanya iman itu cuma kasih respon. Karena airnya sudah ada. Kita hanya kasih respon. Haleluya. Jadi penampuan air itu ibarat kasih karunia-Nya Allah. Karena kasih karunia-Nya, ya kan? Jadi penampungan tabungnya itu seperti Allah, teman. Bedanya Allah itu nggak terbatas ya. Allah itu tidak terbatas, loh. Ya kan? Haleluya. Thank you. Dan itu dialirkan melalui anugerah kebenaran, kelayakannya Dia. Oleh karena kasih karunia, ya kan? Oleh karena kita dibenarkan oleh iman. Ya kan, Roma 5 ayat 2. Kita punya akses. Karena kita sudah dibenarkan oleh iman. Dosa kita nggak diingat lagi oleh Allah. Kita punya akses. Kita sudah ada di dalam akses ini. Kita sudah ada di dalam Kristus. Kita sudah dilayakan karena kita sudah di dalam Kristus. Kita sudah dilayakan selamanya. Itu sebabnya kita punya akses kepada seluruh kasih karunia-Nya. Dan kita bermegah. Amin. Kita sudah ada di dalam Kristus. Itu sebabnya Allah tidak akan menahan kebaikannya dari kita. Berarti dia menahan itu dari Yesus. Apakah Allah pernah menahan, ya kan? Nggak jawab waktu Yesus di bumi, ya kan, Yesus lagi menangada dengan dua ikan dan 5 roti. Dia mengucap syukur sama Bapa. Dia percaya dilipat ganda. Terus Allah bilang, wah, tidak bisa kali ini. Saya tidak merasa mau melakukan. Tidak kan? Tidak ada sesuatu pun yang Allah tahan dari Dia loh. Di padang gurun yang mustahil, di hadapan badai, ada anak janda yang mati, di hadapan kuburnya Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tidak ada kebaikan yang Allah tahan dari Dia. Kelayakan itu adalah milik saudara.
Saudara sudah di dalam Kristus. Bagaimana supaya lebih nyata tahun ini? Ngakuin saudara. Makanya kenapa saya percaya Tuhan pimpin saya ke ayat ini, Ibrani 10. Karena setelah itu dikatakan untuk setelah ayat 17, ayat selanjutnya mengatakan untuk kita pegang teguh pengakuan iman kita. Kita tidak bisa pegang teguh pengakuan iman kita kalau kita nggak yakin. Saya oke nggak di hadapan Allah? Kalau kita masih dosa, kita masih diperhitungkan, kita nggak bisa yakin. Nggak bisa pegang teguh. Di hadapan iblis kita nggak akan berani. Nanti kita pelintat-pelintut. Karena fondasi kita. Tapi kalau kita dengan iman, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Di segala lakumu, akuilah dia. Dia, kalau ada yang terjemahan yang bilang, dia meluruskan jalanmu. Ada yang bilang, dia mengarahkan jalanmu. Dua-dua, dia mengarahkan jalan kita, ya dia meluruskan jalan kita. Saat kita memilih untuk percaya kepada penebusan Yesus, kepada Yesus sebagai kelayakan kita, sebagai kebenaran kita. Haleluya, thank you Jesus. Dan kita tidak bersandar sama pengertian kita. Ya si anu atau hamba Tuhan itu nggak ngalamin. Kita tidak diberkati dengan berkat hamba Tuhan itu. Tapi si anu Ayub dia mengalami musibah. Kita tidak diberkati dengan berkatnya Ayub. Kita diberkati dengan berkat Abraham. Abraham tidak pernah mengalami musibah sampai dia mengalami sesuatu yang tidak baik. Tidak pernah. Dia tidak pernah kena kutuk. Iblis coba ya ngambil istrinya, ya kan? Iblis coba ya lewat orang mau berselisih. Tapi Abraham selalu mengalami kasih karunia, kemurahan Allah, kebaikan Allah. Makanya di akhir hidupnya dikatakan apa? Abraham telah diberkati dalam segala hal. Saudara diberkati dengan berkat Abraham. Jadi kalau saudara dengar si Anu dan si Anu, ingat, saudara tidak diberkati dengan berkat si Anu dan si Anu. Saudara diberkati dengan berkat Abraham. Jadi mari kita sering aktifkan. Puji Tuhan, terima kasih. Galatia 3 ayat 29. Saya adalah milik Kristus. Saya, haleluya, saya keturunan Abraham. Haleluya, saya diberkati dengan berkat Abraham. Amin, haleluya. Haleluya, sehingga oleh haleluya, thank you Lord Jesus, we belong to Christ. Kita milik Kristus. Kita adalah keturunan Abraham. Kalau bahasa Indonesia tuh we belong to Christ, we seed of Abraham, we are heir according to promise. Kita adalah ahli waris menurut janji. Ahli waris menurut janji. Kita mewarisi janji-janjinya sebagai ahli waris, sebagai warisan kita, sebagai sesuatu yang Tuhan siapkan karena kita mau percaya kepada Yesus. Sama seperti haleluya, tidak rumit saudara. Sama seperti Ruth percaya kepada Allah dengan segenap hati. Jadi dia mau lebih lagi ikut maunya Tuhan. Ya kan, dia meninggalkan, ya kan, itu gambaran meninggalkan manusia lama, kebiasaan lama, apa yang nenek moyang ajarkanlah, segala adat istiadat yang nggak sesuai, semua dia tinggalkan. Dia mau ikut Allah yang hidup. Makanya dikatakan percayalah pada Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Iya tapi menurut saya. Iya tapi si Anu. Ya jangan bersandar sama pengertianmu sendiri. Habis ya. Supaya tidak rumit. Habis ya. Haleluya. Jangan bersandar pada pengertian kita. Jadi kalau kita tidak mengerti, belum mengerti, kita terus izinkan firman-Nya membasuh kita. Sehingga ada keintiman. Keintiman itu waktu kita terus-menerus membiarkan firman-Nya adalah roh. Untuk bukan hanya sampai di pikiran kita, tapi di hati kita. Itu mulai ada keintiman. Waktu kita masukkan itu di hati kita yang paling dalam. Ada keintiman, akan ada buah. Habislah buah kebaikan Dia. Kebaikan Dia. Allah tidak menahan kebaikan untuk saudara dan saya. Kasih karunia dan kemuliaan. Kasih karunia dan kemuliaan Ia berikan. Dan Dia bukan hanya matahari loh. Dia adalah juga perisai. Maksudnya apa perisai? Karena, bentar ya saudara, saya minum dulu ya. Karena dikatakan juga Allah itu adalah api yang menghanguskan. Amin. Allah itu api yang menghanguskan. Kalau orang, ya kan,
tidak percaya kepada darah Yesus, dia harus bertanggung jawab atas dosanya dia sendiri. Hangus, kena deh. Habis itu makanya di perjanjian lama begitu. Kenapa? Ya, kalau kita dulu mereka tidak bisa duduk, imamnya berdiri terus karena cuma darah binatang. Ada saat kura kesyuran mereka bisa kena kutuk, kita sekarang sudah tidak bisa. Haleluya. Apinya penghakimannya Tuhan tidak bisa lagi. Kenapa? Karena itu sudah jatuh kepada tubuh Yesus. Oleh karena tubuh Yesus, oleh karena persembahan tubuhnya, waktu disalib, api penghakiman Tuhan turun atas Yesus. Haleluya, thank you Jesus. Itu sebabnya sekarang tidak ada penghukuman untuk saudara dan saya yang berada di dalam Kristus. Saudara sudah dilayakkan. Waktu saudara sudah terima Yesus, saudara sudah dilayakkan selama-lamanya. Allah tidak menahan kebaikan atas saudara karena saudara sudah jadi satu sama Kristus. Sama juga Allah tidak mungkin menahan kebaikan dari Yesus kan. Sama juga karena gitu. Makanya kita perlu rela percaya. Amin. Jadi kebaikan. Sekarang apa yang saudara rindukan tahun ini? Kemuliaannya. Haleluya, kasih karunia dan kemuliaannya. Mungkin saudara merasa tidak layak. Mungkin masih kurang sini. Tapi gak usah fokus sama perbuatan saudara. Karena dulu kalau saudara lihat semua itu orang-orang yang sudah mengalami terobosan. Ya kan, mujizat. Ya kan, dikatakan di Ibrani 11 mereka gak terima. Ada janji Tuhan yang mereka gak terima. Yaitu apa? Mereka belum lahir baru. Tapi saudara lahir baru. Sekarang saya tanya. Mereka yang telah mengalami itu. Kayak cobalah Daniel. Atau Sadrak, Misak, Abednego. Apakah mereka sempurna dari kelakuan mereka? Apakah dibilang mereka wah sempurna? Nggak mungkin. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan di Roma pasal 3, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan perbuatan, karena melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain, tidak ada yang pernah bisa dibenarkan dari perbuatannya sendiri. Tidak mungkin. Yang paling the best, yang terbaik dari yang terbaik seperti Ayub. Dalam soal berbuat baik, Ayub itu udah yang terbaik, dia udah yang top. Yang terbaik di bawah hukum Taurat, Daud itu udah top. Makanya itu bukan salahnya Daud untuk dia hidup di zaman itu ya. Makanya karena dia selalu tetap hatinya sama Tuhan. Tuhan tetap hormatin dia luar biasa. Karena dia selalu mau. Ya kan, dia selalu mau Tuhan walaupun dia terbatas. Ya kan, apalagi saudara dan saya. Amin saudara. Walaupun mereka itu sudah mengalami ya kan top ya segala macam, tapi terbatas. Tapi saudara dan saya, kita sudah dalam Kristus loh. Kita sudah ciptaan baru. Haleluya. Tahun ini di dalam nama saya berdoa supaya saudara mengalami haleluya kebaikan Tuhan lebih lagi. Saudara dilindungin karena dia matahari. Saudara dilindungin. Darah Yesus melindungi saudara dari penghukuman. Makanya waktu COVID, ya kan, waktu ini sekarang kita udah mau Paskah. Ya kan, Alkitab mengatakan bagaimana orang Israel ya kan ada di dalam ruangan, mereka makan domba. Mereka taruh darahnya di pintu. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan bilang, waktu mataku melihat darah, aku lewat. Kenapa? Mata penghakiman Tuhan. Waktu melihat darah, itu kenapa? Orang Israel nggak kena. Apakah dari perbuatan mereka sempurna? Tidak kan? Dari perbuatan mereka nggak sempurna. Mereka ada yang mungkin kurang baik, ada yang judes, ada yang ramah, kurang ramah. Ya kan? Tapi mereka beriman, makanya mereka makan domba, dikasih instruksi, kamu makan domba, ini perjanjian kita, mereka ikut, mereka beriman sama perjanjian mereka. Bukan dari kelakuan mereka yang benar atau salah. Dari hukum Taurat. Mungkin ada yang lebih mencintai Tuhan, ada yang kurang. Ya kan? Tapi tetap waktu mereka beriman kepada tubuh dan darah domba, waktu itu secara ini ya, benar-benar domba ya. Mereka kasih darah. Atau Alkitab mengatakan waktu mataku melihat darah, aku lewat. Berarti sudah ada yang dihakimin. Beriman sama darah Yesus, saudara. 100% percaya kepada darahnya. Itu kita akan lebih gampang. Kadang-kadang itu cuman ngomong begitu aja. Cuma ngomong begitu aja, saudara. Nggak rumit loh. Ini contohnya. Saya bukan patokannya. Ya kan? Tapi makin bertumbuh, Tuhan saya mau yang lain, kembang yang lain. Saya cuma ngomong gitu. Ya kan, saya mau ada yang lain.
Anak saya tiba-tiba, mami suka tulip nih, aku beliin mami. Saya nggak ngomong apa-apa. Contohnya, waktu kita lagi fokus sama dia, kadang-kadang kita perlu apa. Jadi ada hal-hal yang kita harus tunggu ya. Tunggu bukan Tuhan tahan. Karena Tuhan lagi atur supaya timingnya pas. Supaya kita mengalami yang terbaik. Bukan dia tahan loh. Beda loh saudara. Tidak. Ya kan, di level mana ada hal-hal terjadi lebih cepat, ada yang dia lagi atur timing yang terbaik, kita ada damai. Dia lagi tuntun kita lagi terus percaya, tenang aja. Semuanya pasti jadi oke. Semuanya pasti manifestasi dengan kita terus pegang teguh bahwa kita dilayakkan karena Yesus. Ya kan, janjinya ngomong gitu, kita ada damai. Tuhan lagi kerja, kita enjoy aja. Kita terus bertumbuh aja. Bukan dia tahan. Beda saudara. Nah, kalau ada hal-hal ya kan yang kita nggak usah tunggu ya, seperti kesembuhan. Maksudnya tunggu tuh bukan karena dia tahan, tapi karena dia lagi kerja. Tapi kesembuhan juga gitu. Ya kan, kesembuhan itu itu sudah ada. Ya kan, kita hanya terima aja ya, tergantung dari kitanya. Ya kan, kalau kita terus percaya, ya saya sudah disembuhkan oleh bilur-bilurnya, saya sudah disembuhkan, saya sudah ditebus dari kutuk kebenaran. Semakin kita fokus, semakin kita lebih lagi nggak membiarkan banyak yang lain-lain ya. Itu harusnya begini dong, ntar harusnya begini dong dari luar ini. Saran-saran ya, bergantung sama makanan lah, bergantung sama apa yang lain. Enggak, ya kan? Tapi kita percaya dulu, nanti ada tuntunan Tuhan. Misalnya ada sesuatu makanan yang sementara kita jangan makan dulu atau apa, Tuhan akan tuntun. Tapi dia yang akan tuntun, bukan kita yang cari-cari sendiri. Itu beda. Kesembuhan juga gitu, itu sudah milik kita. Dia nggak nahan apapun, saudara. Amin, saudara. Dia tidak menahan apapun. Haleluya, saudara terima Yesus. Karena dia nggak nahan apapun dari Yesus. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, Kain, saya harus selesaikan ini ya. Kain kenapa persembahannya nggak diterima? Karena dia mau pakai pengertian dia sendiri. Dia mau terima dari Tuhan pakai cara-cara dia sendiri. Kalau kita mau mengalami dia, kita perlu beriman sama haleluya, apa yang sudah perbuat. Kantong anggur yang baru dan anggur yang baru. Kita nggak bisa mau mengalami dia pakai cara-cara kita sendiri, menurut pengertian kita, menurut perasaan kita, nggak bisa, saudara. Makanya dikatakan jangan bergantung sama pengertianmu sendiri. Biarlah pengertian kita selaraskan sama firman-Nya. Firman-Nya ngomong apa? Amin, saudara, firman-Nya ngomong apa? Haleluya, thank you Jesus. Firman-Nya ngomong apa? Ya kan? Jadi kita selaraskan, dan kalau kita belum mengerti, kita renungin aja, kita tanya, Tuhan terangin aku, berikan aku roh hikmat dan wahyu. Kau mengatakan aku udah disempurnakan, tapi kok aku masih begini ya? Gitu kan, misalnya aku masih kadang suka marah-marah, pengen ngambek misalnya kan, ada yang begitu ya. Sudah renungin dan minta, tanya dia, sudah ngakuin lagi sampai masuk di hati. Karena gini, waktu kita mengaktifkan anugerah kebenaran, Yesaya 32 ayat 17, the work of righteousness, waktu kita mengaktifkan kebenaran kita karena Yesus, akan ada damai loh. The work of righteousness is peace. Ya kan, waktu kita percaya pada Yesus, bahwa karena Yesus saya dibenarkan, saya sudah dilayakkan, saya sudah disempurnakan oleh persembahan tubuh Yesus selama-lamanya. Allah tidak ingat kesalahan saya lagi. Waktu kita ngakuin, waktu kita hayatin, akan ada damai dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Itu Yesaya 32 ayat 17. Kita terus menerus, supaya itu terus menerus kita tinggal, sehingga kita bisa ngalir. Karena di kantong anggur yang baru ini, kita sudah ada di promised land ya. Kita udah ada di tanah perjanjian. Amin. Yesus adalah sahabat kita, perhentian kita. Ya kan? Kita sudah ada di tanah perjanjian. Yang perlu dirubah tuh mindset, cara berpikir, paradigma seperti padang gurun. Ya kan, yaitu apa? Belum Tuhan, saya belum diberkati, mana Tuhan? Saya belum merdeka, mana Tuhan? Itu cara pikir padang gurun. Tapi saudara, biarlah saudara dan saya sadar bahwa kita sekarang di perjanjian baru, Allah tidak menahan kebaikan. Haleluya, Yesus Kristus adalah anugerah kebenaran kita. Karena darahnya kita dilindungi dari murka Allah. Amin, saudara.
Karena murka Allah sudah dicurahkan ya, sama Yesus di kayu salib. Yesus sudah diserahkan bagi pelanggaran kita. Dia sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Makanya dia tidak menahan kebaikan, kasih karunia, dan kemuliaan yang adalah bagian kita. Dia udah gak bisa nahan lagi sebab Allah adalah adil. Amin, saudara. Dia nggak bisa tahan karena kita sudah dalam Kristus. Segala kebaikan dia nggak mungkin tahan dari Yesus. Demikian juga kita sudah jadi satu sama Kristus. Segala kebaikan adalah hak saudara. Itu adalah warisan saudara. Kenapa? Saudara berhak bukan karena kelayakan saudara, tapi karena Allah yang sudah berikan untuk saudara. Kenapa saya katakan berhak? Supaya saudara bisa berdiri di hadapan iblis, di hadapan musuh. Tuhan kita nggak usah nuntut karena dia yang kasih. Tapi saya pakai kata berhak karena itu legal. Karena Yesus sudah dibangkitkan bagi pembenaran saudara. Saudara harus sabar dengan penjelasan ini. Karena waktu saudara dengar, saudara akan ngalamin. Ya kan? Lebih gampang untuk mengalami kasih karunia dan kemuliaannya. Amin, saudara, di dalam nama Yesus. Waktu itu ada satu orang yang bilang, iya Ibu Monica. Ya kan, dia lebih lagi. Ya kan, dia mulai baca-baca renungan, dia mulai lebih lagi perkatakan. Memang itu aneh, dia bilang, supernatural ya. Saya mulai lebih mengalami, dia bilang. Kenapa? Karena dia mulai membiarkan matahari menyinari dia. Ya kan, iman kita itu seperti jendela. Ya kan, jendela kita bisa buka supaya matahari itu bersinar lebih. Itu kayak hati kita. Gimana kita bisa mengalami lebih? Buka hati kita lebar-lebar. Buka pikiran kita. Buka tangan kita. Buka ekspektasi kita kepada dia. Dia adalah matahari. Amin. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Matahari, haleluya, ada sinar. Bukan karena kita buka jendela loh. Matahari kita mengalami sinarnya bukan karena kita buka jendela batu matahari bersinar. Matahari bersinar terus. Tapi waktu kita buka jendela baru sinarnya bisa masuk. Sama juga Allah terus menerus nggak akan berhenti dia. Kasih karunia, kemuliaan, kasih karunia, kemuliaan. Dia nggak berhenti. Nah, tergantung saudara dan saya. Amin, saudara. Saya berdoa ya. Makanya haleluya, pegang ayat ini saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Saudara, matahari dan perisai, ya kan? Haleluya, tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Thank you Lord Jesus. Tapi haleluya, saya berdoa supaya Kristus, pengurapan dan hikmat Allah ya tinggal dalam diri saudara. Dan saudara berakar dan berasal dalam kasih. Kita mengasihi sebab dia lebih dulu mengasihi kita. Ya kan? Seseorang yang belum mengasihi Tuhan, berarti orang itu belum tahu bahwa dirinya dikasihin. Kalau saudara lebih lagi mengerti bagaimana saudara sangat-sangat dikasihin, saudara. Luar biasa. Sampai kita perlu urapan, kita perlu Roh Kudus, kita perlu dibantu. Saking kasihnya itu, Allah itu besar ya. Saking kasih dia besar, kasihnya besar sama kita. Kita perlu pengurapan, kita perlu kuasanya untuk menolong kita berakar dan berdasar dalam kasih. Itu sebabnya ayat-ayat ini mengenai darah Yesus perlu tinggal dalam diri saudara. Sehingga saudara ada damai. Dan apa-apa dalam nama saya berdoa supaya ini semua jadi pewahyuan dalam diri kami. Bahwa Yesus Kristus, karena persembahan tubuhnya satu kali selamanya, hati nurani kami sudah disempurnakan. Kami sudah dibenarkan oleh iman selama-lamanya. Dan karena itu kami sudah dilayakkan. Engkau sudah dilayakkan. Engkau sudah melayakkan kami untuk mengambil bagian dalam warisan kami. Supaya tahun ini kami bersyukur, kami mau Engkau lebih dimuliakan dalam hidup kami. Kemuliaan dan kebaikan-Mu lebih lagi dinyatakan, kasih karunia-Mu. Sehingga orang mulai melihat, haleluya, restorasi yang dahsyat dalam hidup kami. Haleluya, untuk memuliakan Kau dan membantu mereka untuk datang kepadamu. Dan kami juga, kami boleh lebih lagi berakar dan berdasar dalam kasih-Mu. Agar Kristus, pengurapan itu tinggal dalam diri kami semua. Dan dengan kami lebih lagi oleh iman kami berakar dan berdasar dalam kasih-Mu. Sehingga kami bersama-sama dengan yang lain, tubuh Kristus kami, haleluya, boleh mengalami betapa panjang, tinggi, lebar, dalamnya kasih-Mu. Dan mengalami Engkau Bapa. Mengalami kasih-Mu, mengalami Engkau lebih lagi. Karena Engkau mau dan Engkau melakukan supaya Kau lebih lagi melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan doakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Kami percaya kami mengalami yang jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami pikirkan dan doakan tahun ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkatin. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.